tadi belum clear kita selesaikan. Baik, untuk yang selanjutnya eh, langsung aja Ibu Profesor Dewi Apri Astuti, kami persilahkan Ya, pembicara yang paling cantik hari ini. Tadinya ada sekitarnya. alhamdulillah. Terima kasih Mas Ardi. Eh, Selamat sore juga kepada Pak Nofrizal, Mas Arki dari Purwokerto, ada Prof Imam yang saya hormati, Prof Henry, dan juga seluruh teman-teman PPM yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin saya langsung share screen ya, Mas. Silakan Bu, langsung aja Bu. Baiklah, sudah tampak ya. Kelihatan Bu. Sudah bisa dilihat? Sudah. Baik. Eh, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada panitia tentunya dari PPM dan juga dari KLH yang memberi kesempatan saya untuk berbagi. Kalau tadi Mas Arki cerita tentang bagaimana proses pembuatan atau pengolahan sampah menjadi maggot atau larva BSF. Nah, mungkin saya eh, bercerita step selanjutnya bagaimana larva yang sudah dihasilkan menjadi berbagai produk ya pakan ternak yang bisa dimanfaatkan dan menghasilkan uang. Mohon maaf ini campur-campur nih slide-nya, saya jujur ambil sana sini. Jadi tahun 2014 saya datang ke Wageningen bertemu dengan Profesor Van Huys yang memberikan buku Edible Insects in Sustainable Food Systems. Jadi di Eropa itu insek sudah termasuk maggot sudah dikonsumsi baik sebagai pakan maupun pangan. Ya, karena populasi dunia meningkat, maka kebutuhan pangan meningkat. Salah satu yang berkontribusi di meja paling kelihatan dan selalu dicari orang adalah produk hewani, ya, produk ternak dengan segala bentuk masakannya. Nah, untuk menghasilkan produk ternak itu tentunya kita membutuhkan pakan ternak. Kalau kita lihat mulai dari ayam sampai dengan hewan besar, itu ada kontribusi yang cukup signifikan dari kehadiran pakan untuk menghasilkan produksi ternak yang optimum, ya. Kisarannya dari mulai 35 sampai 75% tergantung ternaknya apa. Nah, karena feed cost ini cukup tinggi, maka tentunya dunia peternakan mencari alternatif pakan yang efektif, efisien. Ya, salah satunya nih ya, salah satunya adalah kita melirik kepada black soldier flies yang atau BSF yang sudah banyak diproduksi. Tadi Mas Arki sudah cerita. PPM juga punya anggota dari Sabang sampai Merauke. Ini saya mengambil dari data Dirjen Peternakan KKP 2021 itu yang produksi magotnya atau fresh magotnya 100 kilo per hari. Tahun lalu angkanya di 70-75 anggota atau unit. Saya yakin hari ini bisa 200 lebih bahkan 300 unit dari Sabang sampai Merauke ya. Belum lagi yang produksinya hanya kecil-kecilan hanya untuk dikonsumsi oleh ikannya atau ternaknya sendiri. Nah, mengapa kita pakai insek ya? Insekta yang diberi nama Hermitia illucens ya, atau BSF ini setelah dianalisis semua sudah tahu mengandung nutrien yang berkualitas. Kenapa berkualitas? Proteinnya tuh bisa menyamai tepung ikan ya. Kalau di pakan ternak itu tepung ikan yang menyedot angka atau membuat defisit negara karena mengimpor, ini angkanya cukup spektakuler ini impor bahan pakan ternak ini ya. Nah, oleh sebab itu ingin mengganti tepung ikan walaupun belum terrealis 100%, namun dari kajian memungkinkan ya. Juga insekta ini mudah dipelihara karena dia bukan sebagai penyebar penyakit atau vektor ya yang negatif. Kemudian harganya bisa kita jangkau tergantung bagaimana memproduksinya. Mas Alki tahu sekali dan teman PPM sudah mengerjakan.
kita jamin ketersediaannya itu bisa berkelanjutan. Tadi sudah disampaikan, makin banyak sampah yang dikontribusikan atau di biokonversikan, maka kehadiran larva makin terjamin. Dan ini yang poin hari ini, yaitu membantu masalah lingkungan ya. Ini sudah PR bertahun-tahun, sudah segala teknik diusahakan, namun belum bisa tuntas. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini memberikan solusi, salah satu cara untuk menyelesaikan masalah lingkungan. Kemudian hewan ini siklusnya sangat pendek, tergantung medianya ya, 35 sampai 40 hari. Makin medianya kualitasnya jelek, dia ganti kulitnya atau siklusnya makin panjang. Makin kualitasnya baik, maka dia akan cepat. Dan sudah dibuktikan tadi angka-angka Mas Arki disampaikan, nilai ekonominya spektakuler, bermain dengan miliar ya, sebentar lagi ke angka triliun ya. Menariknya BASF ini bersifat antibakteri, terutama kita tahu ada lauric acid yang dominan di dalam fatnya. Larva BASF ini sangat-sangat potensial mematikan E. coli dan bakteri patogen lainnya. Banyak limbah di Indonesia, bukan saja limbah pasar, sayur, pasar buah, rumah tangga. Kami dunia peternakan punya masalah limbah ternak, ya, kotorannya, ya. Dunia perkebunan punya limbah dari perkebunan, katakan pot kakao, ya. Kemudian dari sawit, kemudian juga dari ini yang sudah kita lakukan, mete ya, biji buah metenya itu juga dibuang begitu saja, mengakibatkan justru fungi buat si tanaman tersebut. Maka ini menjadi masalah, bisa kita selesaikan dengan kehadiran yang namanya BASF. Belum lagi dari restoran, tadi sudah disampaikan Mas Arki dan sebagainya, ini punya potensi yang tadinya limbah menjadi rupiah. Nah, mungkin ini semua sudah tahu siklus ini dari lalat, ya, lalat, kemudian mating menjadi telur, telurnya dipanen, kemudian diberi media, kemudian 5 hari ditebar di media yang kualitasnya tadi katakanlah limbah organik tadi, kemudian prepupa dipanen, biarkan dorman 10% saja, karena sisanya ini bisa dimanfaatkan. Saya memproduksi kitin atau citosan yang bisa bermanfaat, tadi disinggung-singgung metan ya. Baik, yang 10% ini dibiarkan merubah diri menjadi lalat kembali, dan lalat sesudah bertelur 3 hari mati. Nah, lalat yang sisa ini juga menjadi bagian dari citosan. Bisa. Inilah teman-teman semua, pasti teman PPM sudah tahu bahwa produk-produk dari BASF itu banyak ya, ternyata ada larva segar, ada larva kering. Untuk unggas yang tidak menginginkan larva dengan high fat atau fat yang tinggi, karena memang tidak bisa mengkonsumsi tinggi fat, maka dipres ya, dipres untuk memisahkan minyak maggot ya, minyak maggot dengan bungkilnya. Bungkil ini adalah larva yang tinggi sekali proteinnya, bisa sampai 60% setelah dipisahkan dari minyaknya. Nah, di samping raw material dari tepung maggot tadi Mas Arki banyak bercerita, kita juga punya beberapa produk BASF yang kaya kitin. Di kitinnya inilah justru menjadi citosan. Ya, lumayan 10% kalau dikumpulkan, jadilah nanti produk-produk yang kosmetik lah, makanan sehat lah. Dan di samping itu sisa media ini yang jadi fras. Kalau teman-teman pertanian digunakan menjadi pupuk pastinya, tapi karena saya dari bidang peternakan, setelah saya analisis ini proteinnya fras ini di atas 20, apa artinya? Mengapa tidak? High fiber, seratnya tinggi, saya berikan kepada ternak ruminansia, bisa juga. Di samping juga mungkin ada yang namanya cairan ya, kalau medianya itu bahan organik, sampah organik, itu keluar cairan atau lindi, itu juga bisa untuk pupuk. Nah teman-teman, mungkin data ini sudah sering saya sampaikan ya di beberapa event, tetapi yang ingin saya bandingkan di sini adalah kalau medianya bahan organik, sampah organik, itu proteinnya kurang lebih more less 30 sampai 35.
boleh dicek nanti ya. Sedangkan kalau ini bahan medianya itu bungkil sawit atau apapun yang kualitasnya lebih tinggi proteinnya, maka mengikuti si larva tadi proteinnya pun akan meningkat ya. Jadi media sangat mempengaruhi bagaimana kualitas larva. Saya sangat setuju Mas Arki tadi mencoba mengkombinasikan limbah organik dapur atau dari pasar, dikombinasikan dengan sumber-sumber protein yang lebih tinggi. Kalau saya bilang CN ratio menentukan kualitas dari larva. Demikian juga yang umurnya sebelum menjadi pupa, prepupa, yang hitam-hitam tadi dengan protein yang cukup tinggi tapi kitinnya juga 7-10%. Kalau kita bandingkan dengan larva yang baru menetas 5 hari, 5 day old larva, ini proteinnya cukup tinggi dan fatnya rendah. Nah, ini yang paling cocok untuk unggas ya. Ini adalah beberapa angka yang saya miliki, tentunya berbeda dengan yang dimiliki Mas Arki dan teman-teman lain, karena waktu saya belajar BSF di 2013-2014 itu harga telur itu saya beli 3.000 ya. Dengan kalau kita menggunakan bungkil sawit, karena di level penelitian itu harus standar dan konsisten kualitas media, maka menggunakan bungkil sawit itu rasio antara pakan dan produk larva dengan FCR 1,6 ya, 1,6 1,7. Sedangkan kalau pakai sampah itu waktu saya awal-awal itu sekitar 800 kilo sampah segar baru menghasilkan 300 kilo larva. Artinya FCR-nya 2 lebih ya, 2, sekian. Tapi apapun itu kita akan, yang diinginkan adalah mendapatkan larva dan menyelesaikan masalah lingkungan. Ini yang menjadi poin. Nah, adapun harga tergantung lokasinya. Baru-baru ini saya berkolaborasi dengan PT Biocycle, itu harga bungkil sawit di angka 2.000 ya, sedangkan sampah di 200. Jadi rasio 1:10, tapi kita bisa mendapatkan produk sesuai yang kita inginkan. Nah, media yang dibutuhkan untuk menghasilkan BSF atau produksi telur tergantung sekali lagi kualitas media. Ini ada beberapa harga yang mungkin di pasaran PPM menjualnya katanya 6.000 ya, kalau tetapi ada juga yang 5.000 tergantung. Demikian juga larva kering, kalau perhitungan saya pakai sampah organik di angka 20-25.000. Nggak tahu Mas Arki tadi ya, mohon nanti infonya ke Mas Arki. Sedangkan kalau di industri yang diekspor itu PT Biocycle di angka dolarnya tuh 75.000 rupiah ya. Nah, kalau ini adalah sedikit gambaran bagaimana industri. Jadi BSF itu sudah merambah ke ranah industri yang menjanjikan. Kalau teman-teman pembudidaya pemula maggot dengan cukup mengumpulkan sampah rumah tangga juga sudah menghasilkan untuk pakan ikannya, bebeknya, ayamnya dan sebagainya. Mungkin Mas Arki lebih di atasnya lagi dengan angka-angka yang miliar. Sementara ini juga ada yang sudah sifatnya sangat komersial dan diekspor, angkanya pun cukup spektakuler dengan pendapatan per bulannya 450 juta, dan kalau diakumulasikan keuntungan kalau dijual as a fresh larva 1,9 M, tetapi kalau dijual kering menjadi 2 kalinya. Ini angka-angka yang bisa berubah karena ini mengambil angka di tahun-tahun sebelum COVID ya. Nah, kemari tentunya angkanya bisa berubah setiap saat, namun gambarannya tuh seperti ini. Baiklah, saya masuk ke materi yang diminta, yaitu bagaimana BSF menjadi pakan ternak. Nah, teman-teman, di IPB kita juga sudah punya rumah BSF.
walaupun kecil, alhamdulillah produksinya kontinu. Apa medianya? Saya menggabungkan antara limbah ternak yang notabene N-nya tinggi, ya, digabung dengan limbah sayuran atau hijauan atau bahkan cacahan sisa pakan ternak. Ini menjadi komposisi dengan CN ratio kurang dari 30 cukup baik, kualitasnya cukup baik, ya. Ini yang ada di kampus. Nah, inilah yang kita manfaatkan, berkolaborasi juga dengan beberapa supplier BASF Meal yang supaya kualitasnya konstan. Tadi kita membuat berbagai pakan ternak dan ikan dan pets, ya, kucing. Juga kita sudah buat baik dari larva yang kering, minyak BASF-nya juga, kemudian dari pupa yang dijadikan chitosan, dan juga fras yang bisa dijadikan pakan ruminansia. Ini sebagai contoh kita mencoba di puyuh, ya. Di puyuh ini kita membuat formula pakan puyuh dengan kandungan BASF sekitar 18-20% dengan defatted, artinya tanpa lemak. Setelah dipres kita mendapatkan BASF tadi menggantikan tepung ikan, ya, sampai 100% tanpa tepung ikan, artinya BASF 100%. Yang kontrol ini ransum yang mengandung tepung ikan. Apa yang kita hasilkan? Tentunya konsumsi tidak berbeda nyata, produksinya nyata lebih tinggi, berat telurnya nyata lebih tinggi, FCN-nya lebih rendah, dan pendapatannya lebih tinggi dibanding yang kontrol dengan tepung ikan. Nah, ini kita berikan ransum yang ransum kita buat untuk pakan petelur dan pakan broiler, ya, masing-masing di dalam ransum itu 8%, ada yang fresh, ada yang kering, dan ada yang sudah diekstrak. Kenapa ekstrak? Kita mau mengambil proteinnya saja. Hasil menunjukkan bahwa T2 dan T3 artinya yang ekstrak ini lebih baik, tetapi dari segi pendapatan tentunya lebih mahal karena harus melakukan ekstrak. Dari T1, T2, dan T3 didapatkan yang terbaik justru yang fresh untuk pemberian pada ayam. Jadi Bapak Ibu berikanlah sampai 10% segar, ditaburkan seperti pada gambar di atas. Dia akan mematok sendiri di samping konsentratnya tentunya, ya. Ini memberikan tingkat imunitas dan kesehatan yang lebih baik dibanding yang diberikan kering atau diekstrak. Nah, yang namanya chitosan, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengerti cara membuat chitosan. Kalau mau nanti kita berbagilah gampang, ya. Jadi setelah kita dapatkan dari prepupa dan pupa, chitosan dan juga lalat yang mati, saya mendapatkan chitosan tadi kita tepung 1% ditambahkan di pakan. Apa yang terjadi? Produk telur kita rendah kolesterol. Nah, ini mungkin tidak semua, ya, telur baik kalau kolesterolnya rendah, karena untuk teman-teman yang masih produktif perlu kolesterol tentunya, ya. Tapi bagi yang usianya sudah senja, katakanlah saya butuh telur yang rendah kolesterol. Namun hasil kajian dari divisi kami, departemen kami menunjukkan bahwa chitosan ini dapat menekan metan pada ternak ruminansia. Nah, monggo ini akan dikaji juga. Chitosan produk ini, tepung ini akan kita coba spray, kita semprotkan, kita larutkan, kita semprotkan di tumpukan sampah yang tadi bermasalah dengan metannya. Apakah bisa menekan pertumbuhan bakteri metanogenik sama dengan di rumen ternak ruminansia? Kalau iya, ini cukup menggembirakan dan bisa membantu permasalahan yang ada di masyarakat atau di alam, di lingkungan kita. Baik, berikutnya adalah BASF kita berikan di dalam ransum untuk susu pengganti. Kenapa sih Bu Dewi repot-repot kayak orok aja bikin susu pengganti? Ya, kita punya masalah. Untuk anak sapi, anak kambing yang susunya diperah dan dijual untuk masyarakat, untuk minuman kesehatan, maka anak-anaknya mengalami kematian yang tinggi. Nah, supaya mereka survive, kita buatkan formula milk replacer dengan menggunakan bahan baku tepung maggot untuk
menjadikan anak-anak ini menjadi pengganti induknya. Hasil menunjukkan pertumbuhan anak ini tidak berbeda nyata dengan yang diberi susu induknya. Jadi perlakuan ini ada yang diberi susu induknya, ada yang diberi tepung maggot, dan ada yang diberi milk replacer komersial yang harganya cukup fantastis, dan kebanyakan masih impor walaupun ada teman-teman yang memproduksi di dalam negeri. Nah, ini apa artinya? Milk replacer mengandung BSF bisa menggantikan BSF milk replacer komersial atau susu induknya. Nah, berikutnya saya ingin membuktikan bahwa darah dari ternak-ternak yang sudah diberi maggot atau insekta lain diambil, kemudian diuji tantang dengan beberapa bakteri patogen seperti Staphylococcus aureus dan E. coli. Ini menunjukkan bahwa yang di BSF, di line 3 yang merah ini mempunyai persen aktivitas fagositosis yang lebih tinggi dibanding yang lain, dan kapasitas mematikan memfagositosis bakteri lebih tinggi juga. Kemudian ini adalah kajian BSF diberikan untuk pakan starter untuk ternak-ternak ruminansia, menunjukkan bisa dikonsumsi, tidak berbeda nyata, dan bisa menggantikan pakan starter komersial dengan menekan soybean. Biasanya pakan starter menggunakan sumber proteinnya itu tepung kedelai yang impor. Nah, kita coba diganti dengan BSF 100% menggantikan tepung kedelai. Berikutnya adalah minyak BSF. Minyak BSF kita salut dengan kalsium saponifikasi, kemudian dijadikan tepung, ditambahkan kepada pakan ternak sebagai pakan sumber energi. Kita tahu tropika ini paling bermasalah kalau diberi sumber energi yang menghasilkan panas sehingga terjadi heat stress. Nah, ini adalah sumber pakan yang tidak mengakibatkan heat stress tapi energinya cukup tinggi. Hasilnya cukup baik. Dan berikutnya adalah FRAS, ya. FRAS adalah tadi sisa media tadi diberikan untuk ruminansia karena seratnya tinggi dan cukup baik dikonsumsi, tidak berbeda nyata dengan kontrolnya untuk menghasilkan daging. Dan di sini angka yang menunjukkan terus terang saja kecernaannya rendah, lebih rendah dibanding kontrol, disebabkan oleh kehadiran kitin yang tadi 7-10% di sisa-sisa pengelupasan dari larva di media tadi. Nah, jadi ada beberapa kitin hadir di situ yang mengakibatkan rendahnya kecernaan. Berikutnya kita memproduksi probiotik dari bakteri di dalam saluran cerna BSF. Nah, di saluran BSF ini banyak bakteri, salah satunya adalah bakteri asam laktat. Kita isolasi dan dapat 13 isolat yang potensial untuk dijadikan probiotik, dan setelah diuji di saluran cerna ayam menunjukkan 3 isolat yang potensial tahan terhadap pH sampai 2. Kalau pH 6 pasti ya 90% dia tahan, tapi diposisikan pH 2 di saluran cerna ketemu HCl, maka dia bertahan 75% dengan kemampuan tahan terhadap garam empedu sampai 78%. Nah, ini potensial untuk dijadikan probiotik. Kita produksi di lab bersama-sama dan sudah dihasilkan produk. Setelah dikombine, kita ujikan pada ternak broiler, menghasilkan pertumbuhan yang sangat signifikan di awal kehidupannya. Baik, berikutnya kita juga mencoba menggunakan 13% larva kering BSF untuk masuk di dalam formula pakan kucing yang dominan masih import ya. Kita tahu dengan harga hampir sama dengan melebihi harga beras lah pokoknya kalau lihat di supermarket. Nah, kita mencoba menekan harga sampai di angka kurang dari 30.000 per kilo, sementara mereka hanya mengkonsumsi beberapa puluh gram saja per ekor. Dan yang terakhir ini mungkin pakan udang Paname. Kita telah tahun lalu ya kita menguji cobakan di Situbondo, bekerja sama dengan KKP. Ada Dr. Rini di sini memproduksi pakan udang Paname berbasis BSF
dengan menghasilkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan bisa menggantikan pakan komersial. Masuk kepada akhir kesimpulan bahwa kualitas dan siklus hidup BSF sangat dipengaruhi oleh media, ya. Apapun itu bisa diuji dan sebaiknya dibuat konstan kalau mau dikomersialisasi, kecuali untuk dikonsumsi ternak sendiri. Penggunaan media sampah organik dapat menyelesaikan masalah lingkungan seperti sudah kita ketahui bersama. Hasil kajian dengan BSF dan derivatnya sangat bisa untuk menekan biaya produksi pakan ternak, hewan, satwa air, dan sebagainya, dan juga meningkatkan pendapatan. Oleh sebab itu, dari yang sudah sering melakukan biokonversi sampah menjadi BSF, silahkan bisa dijadikan berbagai jenis pakan untuk ternak, dan syukur nantinya lari ke pangan. Karena sampai hari ini MUI masih mengharamkan yang namanya produk BSF, sementara laron, keripik laron tidak haram. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ini produk yang kami buat di lab di divisi kami tahun lalu. Ada produk milk replacer, crib feed, sabun kalsium, kemudian pakan udang, dan juga probiotik, ya. Monggo kalau teman-teman ingin saya bersedia memberikan training untuk pembuatan ini. Terima kasih Mas Ardi, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi